Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memperdengarkan hasil riset kami yang berjudul Geothermal Energy in Deep Aquifers, a Global Assessment of the Research Base for Direct Heat Utilization, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah yang kami ampu, yaitu English for Physics. Di sini pertama kami akan menjelaskan latar belakang dari jurnal kami, yaitu energi panas bumi adalah panas yang disimpan di bawah permukaan dan merupakan sumber energi terbarukan yang dapat dieksploitasi secara berkelanjutan. Manusia memiliki sejarah panjang dalam energi panas bumi untuk memanaskan, memasak, dan mandi. Pada tahun 1904, di daerah Lardarello di Tuscany, Italia, awal era geothermal baru ditandai dengan upaya pertama yang berhasil untuk menyalakan bola lampu dengan listrik yang dikonversi dari panas geothermal. Saat ini, listrik merupakan bagian penting dari kehidupan modern. Tetapi seringkali diabaikan bahwa produksi panas menyumbang lebih dari setengah konsumsi energi akhir dunia. 3/4 dari permintaan panas ini saat ini dipenuhi oleh bahan bakar fosil yang menyebabkan dampak yang signifikan pada iklim dan lingkungannya tentu saja. Dan tujuan utama dari jurnal kami yaitu untuk memberikan ikhtisar panas bumi dengan entalpi kecil 150 derajat Celcius rendah yang tersedia di akuifer sedimen yang sesuai untuk pemanfaatan langsung. Di sini, kenapa penelitian ini dilakukan? Karena penulis bermaksud merekomendasikan tentang geothermal atau panas bumi itu yang merupakan sumber energi terbarukan yang dapat dieksploitasi secara berkelanjutan. Sebab manusia itu memiliki banyak kebutuhan terhadap panas bumi ini, seperti untuk memasak, memanaskan, mendinginkan, dan lain-lain. Penulis juga ingin menunjukkan perbedaan antara potensi teknis dari pemanasan rumah kaca, pemanasan spasial, dan pendinginan spasial yang dijelaskan oleh variasi spasial dalam ketebalan akuifer dan gradien panas bumi, yang mana dikombinasikan dengan persyaratan suhu spesifik aplikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzaiman Anipiola. Saya dari kelompok 7 di mata kuliah English for Physics. Di sini saya sebagai pemateri pertama dalam kelompok ini. Saya akan menjelaskan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5, dan tabel 1 yang terdapat pada jurnal kami ini. Baiklah, teman-teman bisa lihat dalam PPT tersebut pada gambar 1, contoh kurva pemadatan untuk sedimen serpi yang berwarna hitam dan batu pasir yang berwarna merah. Dari gambar 1 bahwa permeabilitas batuan sedimen mengalami permasalahan terhadap kedalaman yang berkurang. Hal ini disebabkan karena penurunan porositas, di mana porositas batu pasir dan sedimen serpi dihasilkan dari sekumpulan proses-proses geologi yang berpengaruh terhadap proses sedimentasi atau pengendapan. Kemudian, dalam penelitian ini yang terdapat pada gambar 1, penulis menggunakan model pemadatan mekanis seperti hukum Ati, yang dimana hukum Ati menjelaskan tentang dalam sedimen yang dipadatkan dengan beratnya sendiri, terutama pada cengkungan sedimen terdapat profil porositas yang menunjukkan itu sebagai penurunan eksponensial. Selanjutnya, dalam penelitian ini mengasumsikan porositas sebesar 15% di seluruh akifer. Namun, nilai ini hanya sebagai nilai formasi terhadap batu pasir dan
batu serpi. Kemudian dalam gambar satu ini, kurva pemadatan untuk sedimen serpi yang berwarna hitam memperoleh porositasnya sebesar 70% dengan kedalaman 5 km. Sedangkan kurva pemadatan untuk sedimen batu pasir yang berwarna merah memperoleh porositasnya sebesar 40% dengan kedalaman 5 km. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel 1. Di sini tabel 1 yaitu nilai spesifik dari aplikasi untuk suhu permukaan minimum dan maksimum, suhu produksi minimum, dan suhu injeksi ulang. Teman-teman bisa lihat dari tabel tersebut di mana tabel 1 menjelaskan tentang setiap aplikasi memerlukan satu set kondisi suhu permukaan dan di bawah permukaan, di mana suhu permukaan memerlukan suhu produksi minimum dan suhu maksimum, sedangkan di bawah permukaan memerlukan suhu produksi minimum dan suhu injeksi ulang. Kemudian dalam aplikasi tersebut mempunyai persyaratan di suhu permukaan dan di bawah permukaan yang terdaftar. Maka dari aplikasi tersebut penulis memperoleh hasil dari penelitian tersebut, di mana pada kisaran suhu permukaan atau T0 terdapat pada min 15 derajat Celcius dan 15 derajat Celcius untuk pemanasan rumah kaca dan pemanasan spasial. Sedangkan untuk pendinginan spasial hanya di permukaan suhu minimum sebesar 15 derajat Celcius. Untuk pemanfaatan langsung secara umum, suhu produksi minimum diperoleh dengan menambahkan 40 derajat Celcius ke suhu permukaan. Sedangkan pada suhu injeksi ulang minimum ditemukan dengan menambahkan 10 derajat Celcius ke suhu permukaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar yang kedua, di mana pada tabel kedua nanti akan dijelaskan oleh saudari Desi Kustianingsih sebagai pemateri yang kedua. Gambar kedua tentang perbedaan suhu dari basis dasar. Namun pada gambar kedua menggunakan model tornado plot. Tornado plot menunjukkan bahwa generasi panas radiogenik memiliki efek kecil pada suhu di bawah permukaan hingga kedalaman 3 km, yang mana suhu permukaan dilambangkan dengan T0, permukaan dilambangkan dengan Q0, konduktivitas termal dilambangkan dengan K, dan panas radiogenik dilambangkan dengan A untuk setiap parameter. Baiklah, untuk setiap parameter, 3 nilai yang ditujukan pada gambar tersebut berfungsi sebagai perhitungan, sedangkan pada nilai yang berhuruf tebal berfungsi sebagai menghitung suhu default di setiap tingkat kedalaman, sedangkan pada nilai-nilai lainnya berfungsi sebagai menghitung perbedaan suhu sehubungan dengan kasus standar. Saya akan menjelaskan gambar yang ketiga pada PPT tersebut, di mana gambar ketiga menjelaskan tentang suhu permukaan darat dan laut global. Di sini teman bisa lihat bahwasanya gambar ketiga menghubungkan data aliran panas permukaan dengan suhu permukaan darat dan laut global untuk berfungsi menyerap suhu di bawah permukaan hingga kedalaman yang diperlukan tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar ketiga ini, di mana gambar ketiga mempunyai warna-warni yang berbeda pada suhu permukaan darat dan suhu permukaan laut global. Di sini saya akan menjelaskan apa sih fungsi yang berwarna-warni itu. Di sini pada gambar kuning gelap sampai biru tua dengan suhu bernilai 0 derajat Celcius sampai min 35 derajat Celcius itu merupakan suhu permukaan laut global. Sedangkan pada warna kuning gelap sampai merah tua yang bersuhu dengan nilai 0 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius itu merupakan suhu permukaan darat. Namun di sini teman-teman, pada suhu permukaan laut global yang bernilai min 35 derajat Celcius pada
warna biru tua itu merupakan suhu yang lebih bagus dibandingkan daripada nilai lainnya atau warna lainnya yang terdapat pada suhu permukaan laut global. Namun pada suhu permukaan darat yang bernilai suhunya 30 derajat Celcius itu merupakan suhu permukaan darat yang lebih bagus dibandingkan dengan suhu permukaan yang lainnya atau warna lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar yang keempat. Di sini pada gambar keempat menjelaskan tentang topografi dan batimetri global, yang mana penulis dalam penelitian tersebut menggunakan model Global Etopo 1 yang diproduksi oleh National Geophysics Data Center atau Colorado, menyediakan 2 lapisan informasi bantuan. Teman ketahui dalam penelitian ini menggunakan model Etopo 1, di mana untuk menyediakan 2 lapisan informasi bantuan. Pada satu lapisan mewakili bantuan global termasuk bantuan dasar Antartika dan Greenland, dan lapisan lainnya termasuk ketinggian permukaan es tersebut. Kedua lapisan termasuk batimetri di atas lautan dan beberapa danau di bumi kita ini. Pada model Etopo 1 yang terdapat pada gambar ini merupakan model bantuan global 1 menit busur dari permukaan bumi yang mengintegrasikan topografi daratan dan batimetri laut. Di sini yang berwarna putih sampai Tosca tua yang bernilai 0,0 sampai min 8,0 km itu merupakan permukaan batimetri laut, sedangkan yang berwarna coklat muda sampai coklat tua yang bernilai 0,0 sampai 6,0 km merupakan permukaan topografi daratan. Namun pada topografi daratan yang berwarna coklat tua itu yang bernilai 6,0 km merupakan bahwa permukaan tersebut itu sangat kecil dibandingkan dengan permukaan lainnya. Sedangkan pada batimetri laut yang berwarna Tosca yang bernilai min 8,0 km itu merupakan permukaannya lebih besar dibandingkan dengan permukaan nilai yang lainnya. Saya akan menjelaskan gambar yang kelima. Di sini pada gambar kelima menjelaskan tentang ketebalan sedimen global, di mana pada gambar kelima ini dalam penelitian ini penulis menggunakan model Lasker dan Master berdasarkan peta dari Exxon Production Research Company yang digunakan seluruh dunia. Dan untuk Eropa yang terdapat pada gambar tersebut menggunakan model sedimen dari Tesauro et al. Dalam gambar tersebut memiliki variasi nilai dan warna yang berbeda-beda dan memiliki makna juga yang berbeda. Baiklah, pada nilai 10 km yang berwarna kuning bermaksud bahwa ketebalan pada lapisan sedimen itu sangat buruk dan rendah. Sedangkan pada nilai 0 km yang berwarna biru tua bermaksud bahwa ketebalan pada lapisan sedimen itu sangat tinggi dan bagus. Yang terakhir pada nilai 2 km yang berwarna biru muda bermaksud bahwa ketebalan pada lapisan sedimen itu sangat sedang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Desi Kusnianingsi. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya adalah tabel 2, di mana tabel 2 ini menjelaskan tentang variabel input dan output pada simbol unit dan nilai, di mana pada variabel output itu terdiri dari suhu permukaan, suhu di dalam permukaan, panas di tempat, potensi teoritis, dan potensi teknis. Sedangkan pada variabel input itu dia komponennya terdiri dari aliran panas dalam, permukaan suhu, thermal massal, daya produksi, kedalaman maksimum dan minimum, ketebalan akuifer, produksi, suhu, akuifer curahan panas, kapasitas, prioritas, kapasitas panas, bantuan akuifer, kepadatan air, akuifer kepadatan batu, umur ekonomi, dan faktor pemulihan utama. Dan dari masing-masing komponen tersebut terdiri dari simbol dan unit yang berbeda-beda yang bisa kita lihat dari tabel, dan juga setiap variabel juga dijelaskan pada gambar 3 hingga gambar 6.
Baiklah, saya Desi Gustaningsi akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan gambar 6 hingga gambar 10. Gambar 6 adalah aliran panas permukaan global dengan batas lempeng dan gunung berapi. Gambar ini menjelaskan aliran panas permukaan pada gunung berapi aktif itu berkisaran 140 MW meter pangkat min 2 yang ditandai dengan warna coklat yang lebih gelap, dan aliran panas permukaan pada gunung berapi yang tidak aktif itu berkisaran 80 MW meter pangkat min 2 itu ditandai dengan warna coklat yang lebih terang. Dan juga lokasi produksi panas bumi ini biasanya berlokasi di daerah terdekat di mana panas bumi tersebut akan dikonsumsi. Hal tersebut dilakukan untuk menilai kelayakan ekonomi dengan lebih baik, serta indikator kinerjanya dapat dicocokkan dengan potensi permintaan panas lokal. Selanjutnya, gambar ketujuh adalah gambar gradien panas bumi akuifer global. Gambar ini menjelaskan tentang gradien panas bumi yang dihitung pada akuifer, di mana gradien panas bumi rata-rata itu mencerminkan aliran panas pada aliran panas permukaan. Gradien panas bumi yang tinggi itu bisa didapatkan atau diperoleh dari daerah atau zona yang memiliki aliran panas yang tinggi, terutama di dekat batas lempeng aktif atau daerah yang aktif secara vulkanik dan tektonik. Temperatur gradien yang tinggi itu dapat ditunjukkan oleh warna coklat yang lebih gelap, sedangkan temperatur gradien yang sedang hingga rendah itu ditunjukkan oleh warna coklat yang lebih terang atau coklat lebih muda. Gambar ke-8 yaitu suhu maksimum akuifer. Gambar ini menjelaskan bahwa suhu maksimum akuifer itu bergantung pada gradien panas bumi dan ketebalan akuifer. Ketika akuifer cukup tebal, gradien panas bumi normal itu kurang dari 30 derajat Celcius kilometer pangkat min 1 yang menyebabkan suhu relatif tinggi. Suhu ini juga hanya dihitung hingga kedalaman 30 meter. Sedangkan warna abu-abu pada gambar itu menunjukkan ketebalan sedimen yang kurang dari 100 meter, dan gradien normal itu ditunjukkan oleh warna yang lebih terang, sedangkan gradien panas bumi yang tidak normal hingga sedang itu ditunjukkan oleh warna yang lebih gelap. Itu merupakan kebalikan dari penjelasan sebelumnya. Selanjutnya adalah gambar 9. Gambar 9 itu adalah gambar potensi teknis di generalisasi. Nah, teman-teman, pada gambar 9 ini menjelaskan tentang potensi teknis untuk semua aplikasi panas langsung, seperti distribusi spasial dari basis sumber daya geotermal. Kedalaman produksi minimum itu yang berkisaran dari 600 meter hingga 1200 itu dianggap baik. 1200 hingga 2400 itu dianggap sedang, dan apabila lebih dari 2400 itu dianggap tidak baik atau buruk. Untuk menunjukkan dampak geologis dalam penelitian, maka peneliti memvariasikan konduktivitas kurang lebih 25 Wm pangkat min 1 itu sendiri memiliki dampak atau efek yang kuat terhadap gradien panas bumi dan menentukan estimasi akhir untuk potensi panas bumi itu sendiri. Terakhir adalah gambar 10. Gambar 10 ini adalah gambar indikator kinerja di generalisasi. Gambar ini tuh menjelaskan tentang kelayakan ekonomi potensial yang berdasarkan kedalaman produksi minimum dan indikator kinerja untuk semua aplikasi panas langsung. Indikator ini memberikan indikasi kelayakan ekonomi untuk setiap aplikasi yang berdasarkan kedalaman produksi minimum yang diperlukan. Kelayakan ekonomi tersebut pada peta dijelaskan atau ditunjukkan oleh gambar oleh warna hijau pudar itu menunjukkan kelayakan ekonomi sedang, hijau terang itu menunjukkan kelayakan ekonomi yang baik, hijau agak gelap itu menunjukkan kelayakan ekonomi yang baik sekali, dan hijau gelap itu menunjukkan kelayakan ekonomi yang sangat baik. Sekian penjelasan dari saya yang gambar 11, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yesi Purnamasari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel ketiga, yaitu gambaran umum hasil total volume akuifer yang tersedia, yaitu luas permukaan, cakupan, panas di tempat, dan potensi teknisnya. Di sini coba dapat Anda lihat bahwa di sini pada tabel ini menggunakan 4 aplikasi. Yang pertama, digeneralisasi, yang kedua,
pendinginan spasial, yang ketiga pemanasan rumah kaca, yang keempat pemanasan spasial. Di mana pada aplikasi yang pertama itu digeneralisasi, di sini volumenya itu mencapai 22,8 kali 10 pangkat 6 km kubik. Sedangkan pada areanya itu hanya mencapai 24,5 kali 10 pangkat 6 km kuadrat. Sedangkan pada cakupannya itu hanya mencapai 35% dari permukaan benua yang didasari oleh akuifer sebanyak 16% dari total luas permukaan benuanya. Sedangkan pada aplikasi kedua yaitu pendinginan spasial, ini hanya pada volumenya hanya mencapai 18,2 kali 10 pangkat 6 km kubik. Sedangkan pada areanya itu hanya sama dengan pada volumenya tadi, yaitu sebesar 18,2 kali 10 pangkat 6 km kuadrat. Sedangkan pada cakupannya yaitu mencakup 16% dari luas permukaan benua yang didasari oleh akuifernya sebanyak 12% dari total luas permukaan benuanya. Sedangkan pada aplikasi ketiga yaitu pemanasan rumah kaca, itu volumenya hanya mencapai 9,9 kali 10 pangkat 6 km kubik. Sedangkan pada areanya itu hanya mencapai 8,9 kali 10 pangkat 6 km kuadrat. Sedangkan pada cakupannya itu hanya mencapai 13% dari luas permukaan benua yang didasari oleh akuifernya sebanyak 6% dari total luas permukaan benuanya. Sedangkan pada aplikasi keempat itu pemanasan spasial, di mana pemanasan spasial ini volumenya itu hanya 4 kali 10 pangkat 6 km kubik. Sedangkan pada areanya hanya mencapai 5,2 kali 10 pangkat 6 km kuadrat. Pada cakupannya, ia mencakup sebanyak 7% dari luas dari permukaan benua yang didasari oleh akuifernya hanya sebanyak 3% dari total luas permukaan benuanya. Pada di tempat panas dan potensi teknisnya itu pada kedalaman 1,75 dan kedalaman kedua 2,25. Bisa Anda lihat pada tabel ini itu menjelaskan nilai dari kedalaman masing-masingnya pada 4 aplikasi ini, di mana saya sebutkan salah satunya yaitu pada pemanasan rumah kaca yang pada kedalaman 1,75 ini dia hanya mencapai 1,60 kali 10 pangkat 6 EJ. Sedangkan pada potensi teknisnya itu mencapai 533 EJ YR pangkat min 1. Tuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar dari gambar 11. Gambar 11 itu menjelaskan tentang teknis potensi pendingin spasial. Di mana teknis ini, gambar ini menjelaskan menggunakan data kuantitatif, yaitu memberikan gambaran kedalaman yang ada pada area peta ini, di mana dia menunjukkan warna-warna yang ditunjukkan pada kedalaman yang dipakai. Contohnya itu kedalaman 25, kedalaman 50, kedalaman 75, 100, 150, dan 200. Sini dia menggunakan kedalaman yang berproses di antara area-area sini untuk teknis potensi pendinginan spasialnya, di mana dia menggunakan area terbanyak di tengah ini, area yang di tengah yang ini, menggunakan area ini. Pada daerah sini, area ini dia hanya sedikit menggunakan untuk melakukan peningkatan teknis potensi pendinginan spasialnya. Di sini
sini dia menggunakan sedikit area untuk melakukan yang menggunakan kedalaman 200 meter. 200 meter. Baiklah. Yang kedua, gambar yang kedua, ini menjelaskan tentang indikator kinerja pendingin spasial tadi. Bahwasanya di sini menggunakan data kualitatif, di mana dia menjelaskan keadaan daerahnya, bukan keadaan kedalaman yang terdapat di daerahnya yang dilakukan untuk potensi teknis pendinginan spasial. Tapi di sini pada gambar kedua ini dia tuh menjelaskan tentang keadaan daerah yang digunakan untuk potensi pendingin spasial tadi, di mana bahwa ini for ini itu menjelaskan keadaan yang buruk, sedangkan moderate ini itu menjelaskan keadaan yang sedang. Good tentu saja baik, very good ini keadaan yang sangat baik, yang excellent ini keadaan yang cerah atau yang sangat-sangat baik untuk dilakukan jika ingin meningkatkan potensi dari pendinginan spasial ini. Di sini sudah ditunjukkan warna-warna yang mana keadaan daerah yang bagus untuk melakukan meningkatkan potensi teknis dari pendinginan spasial ini. Contohnya pada area yang kecil. Di sini terdapat juga daerah excellent, di mana daerah excellent itu daerah yang sangat baik untuk melakukan peningkatan potensi teknis pendinginan spasial ini atau melakukan pemanfaatan langsung terhadap pendinginan spasial ini pada area ini. Baiklah, selanjutnya gambar ketiga, di mana gambar ketiga ini sama seperti gambar satu tadi, tapi gambar ketiga ini itu menjelaskan tentang teknik potensi untuk pemanasan rumah kaca. Gunakan area terbanyak di tengah ini, area yang di tengah, yang ini, gunakan area ini. Pada daerah sini, area ini, dia hanya sedikit menggunakan untuk melakukan peningkatan teknis potensi pendinginan spasialnya. Di sini dia menggunakan sedikit area untuk melakukan yang menggunakan kedalaman 200 meter. 200 meter. Baiklah. Yang kedua, gambar yang kedua, ini menjelaskan tentang indikator kinerja pendingin spasial tadi. Bahwasanya di sini menggunakan data kualitatif, di mana dia menjelaskan keadaan daerahnya, bukan keadaan kedalaman yang terdapat di daerahnya yang dilakukan untuk potensi teknis pendinginan spasial. Tapi di sini pada gambar kedua ini dia tuh menjelaskan tentang keadaan daerah yang digunakan untuk potensi pendingin spasial tadi, di mana bahwa ini for ini itu menjelaskan keadaan yang buruk, sedangkan moderate ini itu menjelaskan keadaan yang sedang. Good tentu saja baik, very good ini keadaan yang sangat baik, yang excellent ini keadaan yang cerah atau yang sangat-sangat baik untuk dilakukan jika ingin meningkatkan potensi dari pendinginan spasial ini. Di sini sudah ditunjukkan warna-warna yang mana keadaan daerah yang bagus untuk melakukan meningkatkan potensi teknis dari pendinginan spasial ini. Contohnya pada area yang kecil. Di sini terdapat
juga daerah excellent, di mana daerah excellent itu daerah yang sangat baik untuk melakukan peningkatan potensi teknis pendinginan spasial ini atau melakukan pemanfaatan langsung terhadap pendinginan spasial ini pada area ini. Baiklah, selanjutnya gambar ketiga, di mana gambar ketiga ini sama seperti gambar satu tadi, tapi gambar ketiga ini itu menjelaskan tentang teknik potensi untuk pemanasan rumah kaca. Di sini juga dia menggunakan data kuantitatif, di mana dia menggunakan kedalaman 25 sampai 200 meter. Di sini memperbedakannya tadi yaitu terdapat pada warna di area tertentu yang digunakan untuk meningkatkan potensi yang ingin dilakukan, seperti pendinginan spasial tadi. Pada aplikasi pendinginan spasial tadi, mereka tidak pada pendinginan spasial tidak menggunakan area yang di bawah, hanya menggunakan area yang di atas ini. Sedangkan pada teknik ini, potensi pemanasan rumah kaca ini, dia juga menggunakan area yang di bawah. Ini menganggap bahwa area di bawah ini juga mampu untuk melakukan meningkatkan potensi potensi dari pemanasan rumah kaca atau secara pemanfaatan secara langsungnya. Maka memperkirakan bahwa area ini juga bisa mampu untuk melakukan atau meningkatkan potensi dari pemanasan rumah kaca ini pada area-area yang digunakan, yang dianggap baik untuk melakukan atau meningkatkan potensi dari pemanasan rumah kaca. Di sini pun juga terdapat sedikit daerah yang digunakan untuk mencoba atau menguji kedalaman yang digunakan, mungkin ini sekitar 25 sampai 50. Di mana gambar ketiga ini sama seperti gambar satu tadi, tapi gambar ketiga ini itu menjelaskan tentang teknik potensi untuk pemanasan rumah kaca. Di sini juga dia menggunakan data kuantitatif, di mana dia menggunakan kedalaman 25 sampai 200 meter. Di sini memperbedakannya tadi yaitu terdapat pada warna di area tertentu yang digunakan untuk meningkatkan potensi yang ingin dilakukan, seperti pendinginan spasial tadi. Pada aplikasi pendinginan spasial tadi, mereka tidak pada pendinginan spasial tidak menggunakan area yang di bawah, hanya menggunakan area yang di atas ini. Sedangkan pada teknik ini, potensi pemanasan rumah kaca ini, dia juga menggunakan area yang di bawah. Ini menganggap bahwa area di bawah ini juga mampu untuk melakukan meningkatkan potensi potensi dari pemanasan rumah kaca atau secara pemanfaatan secara langsungnya. Maka memperkirakan bahwa area ini juga bisa mampu untuk melakukan atau meningkatkan potensi dari pemanasan rumah kaca ini pada area-area yang digunakan, yang dianggap baik untuk melakukan atau meningkatkan potensi dari pemanasan rumah kaca. Di sini pun juga terdapat sedikit daerah yang digunakan untuk mencoba atau menguji kedalaman yang digunakan, mungkin ini sekitar 25 sampai 50 kedalaman atau meter yang digunakan untuk meningkatkan potensi pemanasan rumah kaca. Baiklah,
pemanasan rumah kaca tadi, pemanasan rumah kaca, di mana di sini dia menggunakan data yang kualitatif yang menunjukkan keadaan daerah di mana yang bisa untuk melakukan atau meningkatkan potensi dari pemanasan rumah kaca ini. Di sini sama seperti area yang pertama, yang area yang ditunjukkan pada gambar data kuantitatif tadi, dia sama, tapi di sini menggunakan atau menunjukkan keadaan daerahnya bagus atau tidaknya. Di sini pada daerah sini dia itu menjelaskan ada banyak daerah yang sangat bagus untuk untuk meningkatkan potensi dari pemanasan rumah kaca ini. Pada daerah sini, area ini hanya sedikit keadaan daerah yang asalnya atau keadaan daerah yang baiknya untuk dilakukan atau meningkatkan potensi dari pemanasan rumah kaca tersebut. Baiklah, di sini juga pada area sini, daerah kecil ini juga dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi dari pemanasan rumah kaca ini. Area yang ditunjukkan pada gambar data kuantitatif tadi, dia sama, tapi di sini menggunakan atau menunjukkan keadaan daerahnya bagus atau tidaknya. Di sini pada daerah sini dia itu menjelaskan ada banyak daerah yang sangat bagus untuk untuk meningkatkan potensi dari pemanasan rumah kaca ini. Pada daerah sini, area ini hanya sedikit keadaan daerah yang asalnya atau keadaan daerah yang baiknya untuk dilakukan atau meningkatkan potensi dari pemanasan rumah kaca tersebut. Baiklah, di sini juga pada area sini, daerah kecil ini juga dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi dari pemanasan rumah kaca ini. Di sini ada sedikit warna, itu mungkin ini warna good. Ini warna maderet. Maderet berarti warna yang keadaan daerah yang sedang untuk meningkatkan untuk dipergunakan untuk meningkatkan potensi dari pemanasan rumah kaca ini. Baiklah, selanjutnya yaitu gambar kelima, yang mana gambar kelima ini menjelaskan tentang potensi teknis untuk pemanasan spasial. Tadi pendinginan spasial, sekarang kita membahas tentang pemanasan spasial. Di mana di sini yang hanya memperbedakannya area yang digunakan untuk meningkatkan potensi dari teknis pemanasan spasial. Berbeda dari teknik potensi dari pendinginan spasial tadi. Di mana pada pendinginan spasial tadi banyak area yang di sini yang banyak dimanfaatkan untuk melakukan atau meningkatkan potensi teknis untuk meningkatkan pendinginan spasial tadi, yang digunakan untuk mencoba melakukan pemanfaatan atau meningkatkan pendinginan spasial. Maka pada pemanasan spasial mereka tidak menggunakan area ini. Dia menggunakan area di atas dan di bawah, juga sama seperti pendingin spasial tadi, dia juga menggunakan area ini, tapi hanya sedikit. Sedangkan pada pendinginan spasial tadi dia hanya menggunakan area yang di bawah ini saja, tapi pada pemanasan spasial dia juga menggunakan daerah yang di atasnya dan juga menggunakan area yang kecil yang berada pada samping ini. Di sini yang kita lihat bahwa area yang kedalamannya yang digunakan
ada 200 meter, itu hanya sedikit pada area yang berada area di sini. Area ini hanya sedikit pada kedalaman 200 meternya. Yang banyak itu pada kedalaman antara 50 sampai 100. Dari 75 sampai 100 yang banyak digunakan pada area ini. Jadi di sini pada area yang di bawah dia juga menggunakan untuk mencoba memberikan gambaran bahwa di area ini juga memiliki kedalaman atau kedalaman yang digunakan untuk meningkatkan potensi dari teknis pemanasan spasial ini. Baiklah. Yang keenam, ini indikatornya sama seperti indikator kinerja yang aplikasi sebelumnya. Dia juga menggunakan indikator kinerja data kualitatif, di mana dia menjelaskan tentang keadaan daerahnya yang baik untuk lebih bagus untuk meningkatkan potensi dari pemanasan spasial ini. Dapat kita lihat bahwa di sini tidak terlalu banyak daerah yang sangat bagus atau daerah excellent yang digunakan untuk meningkatkan potensi teknis pemanasan spasial. Hanya saja daerah sini banyak menunjukkan pada daerah very good sama good, karena di sini hanya sedikit daerah yang sangat bagus untuk melakukan pemanasan spasial ini. Dan pada area yang kecil ini juga menggunakan, tapi ini dengan keadaan yang poor atau keadaan yang buruk untuk meningkatkan potensi dari pemanasan spasial ini. Baiklah, itulah penjelasan gambar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.